Yang percaya sampai saat ini Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara. Dia katakan amin. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman. Masing-masing dari kami menyiapkan tanah hati kami, sehingga benih yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Kalau ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih tersebut, kami satukan hati katakan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari tempat ini. Terima kasih Bapak, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua mengasihi Tuhan mari dengan amin. Kasih G5, minimal 5 orang kasih tahu selamat bulan baru. Naikin dikit Diego. Ya. Selamat bulan baru, selamat bulan baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Iya. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara. Mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Sekaligus selamat yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family yang belum subscribe, saudara subscribe. Dan yang melihat melalui tayangan televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan lanjutkan seri pagi yang terakhir saya khotbahkan ini bulan September, bulan lalu ya. Jadi sudah itu pagi hanya kesempatan sekali saja. Warfare, bagian yang ke-5 ya. Ayo kita baca ayat emasnya lebih dahulu dari Efesus 6 ayat 11 dan 12. 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Setiap kali saudara membaca ini, ingat ya dari belakang, yang pertama roh jahat. Roh jahat ini mengganggu siapa? Ya saudara. Roh jahat di udara, kemudian kuasa-kuasa dunia, kemudian naik penguasa. Ya, nanti ini yang kita bahas masuk ada di bagian penguasa. Dan nah ini paling tinggi, pemerintah. Nanti juga kita akan masuk bagian itu. Penguasa dan pemerintah. Saudara ingat saja ayat ini. Ini kan pembukanya. Kalau Yakobus 4 ayat 1 mengatakan dari mana datang sengketa. Kalau saudara pikir apa judul khotbahnya warfare. Karena ada bahasa Inggrisnya keluar kata ini wars dan war. Kalau bahasa Indonesia tidak ada ditulis peperangan di sini. Cuma dibilang sengketa ya. Di sini saling berjuang. Kalau di sini dikatakan even of your lust that war in your members. Jadi dari bahasa Inggrisnya lebih tepat, saya ambil kata warfare. Dari mana datang peperangan? Dari hawa nafsu.
Dan tidak ada orang yang tidak punya hawa nafsu. Baik dia kecil maupun sudah lanjut usia pun juga ada hawa nafsu. Jadi setiap saat tidak mengenal umur, iblis itu senantiasa ingin memerangi hidup saudara. Karena itu saudara mesti punya defense yang kuat, kan begitu. Seperti nanti akan Indonesia melawan Arab Saudi, ya. Indonesia harus punya defense yang kuat. Jadi menyimpang sedikit, itu penentuan penting saudara. Kalau Indonesia menang, pertama kalinya dalam sejarah Indonesia akan ikut Piala Dunia. Waktu ditanya komentator salah satunya ya, bagaimana cara menghadapi Arab Saudi? Komentatornya ngomong panjang lebar, kalau saya yang ditanya, saya akan mengatakan, masukkan pemain yang ke-12 atau kipernya 2 ya, jaga pakai kain jadi bisa bobol. Tapi kita berdoa, orang Indonesia wajib mendoakan, baik menang atau kalah, tapi lebih banyak kalahnya mungkin ya. Oke, saya ingatkan saudara maksud warfare itu ya, naikin sedikit karena saya khotbah 2 kali nanti. Satu kerajaan itu harus ada 3 hal penting. Daerah, tanah ya, tanah itu daerah, kemudian penduduk dan peraturan. Saudara bisa mengerti ini, peraturan di Indonesia dengan peraturan di Amerika sudah berbeda. Di sana nyetir sebelah kiri, kita sebelah kanan. Itu saja yang paling gampang dan peraturan-peraturan yang lain. Yang pertama yang saya bahas ini memperebutkan tanah atau daerah. Ya. Ini sudah kita bahas tapi saya review. Cara merebut dalam perjanjian lama, Allah memanggil Abraham, lalu turun keturunan-keturunannya, ya, dan akhirnya keluarlah yang namanya Yakub atau Israel. Kita sudah membahas. Sekarang kita periksa, dalam perjanjian baru bagaimana? Kita hidup dalam era perjanjian baru, jadi ini yang relevan buat saudara. Kalau dalam perjanjian lama Allah mengutus orang, Abraham lalu bangsa Israel untuk melawan bangsa-bangsa yang mendiami teritorial tanah perjanjian. Saya ulangi, mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ini bukan jalan yang kosong, daerah yang kosong sampai ke tanah Kanaan, tidak. Sesudah mereka menyeberang laut Teberau, laut Kolsom, ini ada daerah-daerah di mana ada penduduknya. Nah yang lewat ini kan rombongan besar, sekitar 2,5 sampai 4 juta orang. Karena yang keluar ini bukan hanya bangsa Israel, tetapi budak-budak lain dari bangsa-bangsa lain ikut keluar. Ya, ini kesempatan emas untuk mereka keluar dari perbudakan. Nah, kalau melewat daerah ini, belum tentu penduduk di daerah itu mengizinkan begitu saja rombongan besar ini lewat. Mereka ingin mengganggu, khususnya ingin apa? Menjarah. Karena apa? Jangan lupa, waktu orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, orang-orang Mesir itu memberikan bekal kepada mereka. Kenapa? Karena Allah yang membuat seperti itu. Mungkin kasih emas, kasih pakaian, ya kain yang mahal, dan sebagainya, ternak dikasihkan kepada mereka. Lah ini kan lewat mereka melihat, wah ini kalau dijarah lumayan ini. Bagaimana cara bisa mendapatkan jarahan? Ya diperangi. Makanya orang Israel sejak keluar itu lalu mereka membagi. Ya. Menjadi 12 suku, ada bergantian yang menjaga rombongan ini lewat. Misalnya minggu pertama suku Yehuda, minggu kedua suku Simeon dan lain sebagainya. Minggu ketiga suku Simeon Jigre, seperti begitu misalnya saudara ya. Diperangi. Sekarang dalam perjanjian baru Allah itu mengutus gerejanya. Siapa gerejanya? Saudara. Ayo ngomong yang keras, yang di rumah juga.
Saya gereja Tuhan. 2, 3. Saudara, semua ini bukan gereja Kristus Jabat. Itu nama tempat. Tapi saudara semua yang menyaksikan juga dimanapun saudara berada. Saudara gereja Tuhan. Yakin katakan amin. Nah saudara ini yang bilang amin diutus. Untuk apa? Kalau diutus itu kan ada tugas. Tugasnya ini adalah memerangi roh-roh jahat yang menguasai daerah atau area-area yang ada. Saya tinggal di Renon. Tugas saya memerangi roh-roh jahat yang ada di Renon. Lewat apa? Saya mengatakan setiap rumah tangga Kristen seyogianya menjadi menara kekuatan, menara yang mencerminkan Allah menguasai daerah di mana saudara tinggal. Haleluya. Jadi saudara yang disesetan, saudara harus ada menara-menara. Sesetan itu daerah yang cukup seram. Namanya saja setan. Ya toh? Sesetan itu C-nya setan. Orang Cina bilang C itu marganya. Jadi sesetan itu daerahnya setan. Nah, yang di Gatot Subroto juga ada penguasanya. Saudara harus makanya, saudara kalau kersel itu jangan di satu rumah itu terus karena rumahnya enak dan besar dan ada AC-nya dan apa dan sebagainya. Jangan di satu tempat terus, nanti menaranya cuma di sana. Sedangkan kersel ini daerahnya kan agak besar. Saudara buka rumah saudara, enggak usah pelit-pelit. Teman-teman kita di gereja ini enggak akan nyuri barang-barang saudara. Paling pol diangkat sofa saudara. Buka supaya di situ berdiri menara penjagaan untuk Kristus. Setuju katakan haleluya. Iya Pak saya malu Pak rumah saya sempit dan lain sebagainya. Rumah saudara ini kan bukan rumah sangat sederhana. Apa itu RSS sampai 7? Selonjor saja susah dan lain sebagainya. Kan enggak. Ya. Rumah saudara bagus kok. Coba lihat kiri kanan saudara kasih tahu. Rumahmu luar biasa. Saudara gini-gini tuh pernah enggak ke rumah yang sebelahnya itu? Kok tahu ya? Ingat ya, tugas saudara memerangi roh-roh jahat yang menguasai daerah atau area-area yang ada. Kalau saudara gagal, maka daerah saudara dikuasai oleh roh kegelapan. Dan nanti akan ada satu waktu, roh kegelapan itu menghancurkan rumah saudara. Peristiwa bulan lalu, rumah-rumah beberapa artis orang dijarah, dihabisin. Itu juga mencerminkan hal seperti ini. Coba dibacakan. Saya kasih satu contoh dari Alkitab. Markus 5, 8 sampai 10. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ya, amin. Harus setiap kali baca ngomong amin. Belum terbiasa. Yesus bilang sama Legion, "Hai engkau roh jahat." Ya, tidak ngomong sama orangnya. Jadi waktu dia ngomong menegur Petrus itu bukan menegur Petrus tapi roh jahat yang ada dalam Petrus. Ini juga keluar dari orang itu. Saudara lihat ini. Namanya Legion karena kami banyak. Kalau tidak salah Legion itu 6.000. Legion asing Perancis dan sebagainya ya. 6.000. Roh apa 6.000? Roh jahatnya. Yang menguasai siapa? Orang ini. Aduh. Satu orang dikuasai sekitar 6.000 setan. Kok bisa? Bisa.
Satu setan pergi dia manggil 7, 7 pergi masing-masing manggil 7. Satu manggil 7, 1 7, 7 7, 49. 49 keluar masing-masing mengambil 7. 49 pangkat 7. Jadi 6.000 bukan hal yang mustahil. Sudah nggak usah lihat kiri kanan. Jangan-jangan sebelah saya roro jahatnya 8.000. Saudara 9.000. Iya. Ya, memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari siapa, saudara? Baca yang keras, dari mana? Bukan dari orang itu. Oke, kami diusir dari orang itu, tapi jangan dari daerah itu. Alkitab kalau dibaca harus saudara perhatikan dengan teliti. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari orang itu, bukan daerah. Jadi jelas setiap daerah ini ada roh penguasanya. Roh yang menguasai di Renon di Tukat Gangga, dengan yang di Tukat Zina, dengan yang di Tukat Musi dekat rumah saya, berbeda. Tadi kan kita di depan sudah baca. Melawan penguasa, ini bicara daerah. Nanti kita lihat yang pemerintah ini. Ya, ada penguasanya. Kenapa? Karena iblis itu juga mencontoh cara Allah. Allah ingin membangun benteng-benteng pertahanan di setiap daerah. Iblis juga. Di Bali, di Denpasar ini kan ada kompleks pelacuran. Apa namanya itu? Apa Pak Robi namanya? Donda, saya tanya serius. Apa? Danau Tempe. Kalau lewat sana laki, jangan berhenti. Kalau berhenti, ada yang ngomong, mampir sebentar, ngelihat saja. Jangan jalan terus. Sebelahnya Danau Tempe itu Danau Tahu. Itu lain lagi. Tidak ada kompleks pelacuran di Danau Tahu. Tidak tahu Danau Tahu, buka Google Map. Di sana itu adalah kompleks orang jual tahu. Itu penguasanya. Jalan Swakarya baru. Tidak ada sudah berpikiran kompleks pelacuran, tidak ada. Begitu loh. Masing-masing daerah ada roh penguasa. Jadi hati-hati kalau saudara roh yang di dalam saudara tidak kuat, saudara kesana sini sana sini sampai rumah 40 roh jahat menguasai saudara. Tidak percaya? Coba aja buktikan. Sudah lewat Danau Tempe, sudah lewat tempat orang sabung ayam, lewat tempat orang judi. Sudah nggak tahu tuh kantornya judi online karena dia tersembunyi. Sudah lewat ini rumah mewah di mana itu, saya baca surat kabar 2 hari lalu, dijadikan oleh orang Rusia, 2 orang suami istri, rumah mewah, di dalamnya ini peralatan canggih untuk apa? Tanaman ganja. Otomatis menyiram sendiri. Dia pakai alat otomatis dari luar negeri. Ganja. Nanti saudara muter, enggak tahu kan saudara? Iman saudara lemah, benteng pertahanan lemah karena saudara enggak pernah doa, enggak pernah ibadah doa malam, enggak pernah. Enggak ada bentengnya. Sampai rumah, 30 setan itu menguasai saudara. Tinggal tunggu saat saudara lemah yang di mana kena. Oh, pasar kesulitan keuangan, judol. Ya. Pas ribut sama pasangannya, ke tempat pelacuran.
Begitu. Ini loh ayatnya jelas ini loh. Sekarang baru saudara ngerti tuh. Oh iya, saya sudah bolak-balik baca ini kok. Baru ngeh sekarang. Iya makanya. Makanya itu pentingnya saudara datang beribadah. Yang lebih aneh Markus 5 ayat 17 ya. Ini kan 5 ayat 8 sampai 10. Ayat 17 saya bacakan. Lihat itu. Mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Loh, ada apa ini? Misalnya ya, contoh. Ini di tempat orang legion itu, Gerasa. Tiba-tiba Pak Antoni kerasukan setan. Coba gimana kalau kerasukan setan Pak? Itu bukan. Itu belum makan. Ya. Kerasukan setan. Saudara semua kan takut toh. Terus Pak Anton dikucilkan di sana. Kan dikucilkan nih orang ini. Teriak apa segala macam. Mengganggu berarti kan. Saya Yesus. Kok gitu Pak? Ya kan saya yang khotbah. Saya mengusir setannya. Keluar. Daerah itu aman apa enggak sebetulnya saudara? Aman. Tapi saudara ini ngusir saya. Ini mereka ini bukan roh-roh jahat yang 6.000 itu bukan. Penduduk di Gerasa itu diusir Yesus. Kenapa? Kenapa diusir? Karena mereka juga sudah dirasuki roh jahat tanpa mereka tahu. Ini yang 6.000 ini terlalu banyak gendeng dia. Yang lain itu mungkin masih 20, 30, 40, 50, 100. Ya seukuran-ukuran saudara ini masih belum 1000-an. Tidak mau terganggu. Yang ngusir itu bukan mereka tapi roh jahat yang menguasai mereka. Kalau saya mengusir orang kerasukan setan, bilang dalam nama Yesus, bilang Yesus, sebut Yesus, sebut Yesus. Dia tidak mau. Bukan dia yang tidak mau. Ini kan anak Tuhan yang dimasukin setan. Saya bukan mengusir roh jahat, orang kerasukan setan, orang agama lain. Tidak loh. Bukan orang yang tidak mau. Tapi roh jahat yang di dalam, yang menguasai dia tidak mau diusir. So, kalau dia diusir, dia mesti cari tempat. Lihat ya, ini keluar, dia nyari tempat. Segitu 6.000 orang di daerah situ, orangnya ada di kampung, dia kan disisihkan. Kebetulan di pinggir itu ada banyak apa saudara? Dimasuki, jumlahnya kan sudah ditulis 5.000, sisanya 1.000 kemana? Kemana? Ke kampung. Setiap roh jahat itu, dia mesti punya tempat untuk dia berkembang biak. Saya tidak bilang untuk menguasai, tidak. Dia ingin berkembang biak. 1 manggil 7 itu bukannya berkembang biak. Karena itu orang yang sudah dikuasai judul tidak bisa lepas. Orang yang sudah dikuasai narkoba dia tidak bisa sembuh. Orang yang dikuasai oleh gay lesbi dia tidak akan bisa bertobat. Saya puluhan tahun yang lalu punya seorang. Sampai tingkatnya pelayanan. Saya buka rahasia, tapi dia punya kecenderungan terhadap sejenis. Ya, ada kasus. 1, 2, 3 kali, lalu saya sudah ketentu kasih nasihat dong. Dia nggak mau dengar. Saya dalam tanda petik ya, usir. Saya nggak tahu dia ke gereja mana. 1 kali saya khotbah di sebuah gereja. Saya kaget, dia jadi worship leadernya. Ya, naik pangkat nih jadi worship leader. Saya diam saja. Dia menyapa saya nyapa dia. Pendeta tidak ada ngomong apa-apa. Lewat sekian lama, saya nggak tahu bulan atau tahun.
pendeta yang nelpon saya. Pak kenal dengan nama ini? Iya. Itu bekas anggota Pak? Iya. Kenapa kok pindah dari Pak? Karena dia baik, saya baik juga dengan dia. Saya bilang, dia senang dengan teman sejenis. Oh, kenapa? Saya tanya, kenapa Pak? Sama Pak, di gereja kami juga dia bikin kasus. Saya bercanda, saya bilang, untung bukan Pak pendetanya yang digerayangi. Ya, tidak bisa sembuh. Akhirnya gimana? Saya dengar kabar dia sudah tidak di gereja sana lagi. Di mana? Di gereja yang lebih kecil mungkin untuk mengacau di sana. Itulah. Saya lihat kiri kanan saudara. Kira-kira dia senang sama lawan jenis sama sejenis. Kalau sama sejenis bahaya loh saudara. Ya. Arda sebelahnya Pak Alek. Bukan berarti aman karena Pak Alek sudah punya istri. Oh tidak loh. Yang saya ceritakan di Jakarta, 85% pria-pria yang terlibat pesta G itu sudah punya istri dan punya anak. Hati-hati. Mungkin Henok juga ada kecenderungan, enggak tahu kita. Kan saya cuma ngomong mungkin. Dan yang ketawa paling keras itu bisa jadi bahaya. Makanya 3 itu selalu bermesra bersama. Dan kemarin waktu doa, saling mendoakan, belum mulai sudah ganti-gantikan tangan saudara. Ada apa? Karena mereka itu sudah dikuasai. Mereka orang di Gerasa itu sudah dikuasai oleh roh jahat. Jadi Yesus ini pengacau. Bukan terima kasih sama Yesus. Orang gila dirasuki setan ini sudah disembuhkan. Tidak. Ceritanya kan 5.000 masuk ke babi, 1.000-nya kemana? Saya bilang masuk ke kampung kan, ke mereka. Nah ini yang bilang, usir saja Yesus daripada setan-setan yang menguasai orang-orang ini diusir sama Yesus. Loh kalau Yesus masuk ke Gerasa dia ngeliat, loh ini kok kerasukan setan nih, 50, 70, 100, 400 dan sebagainya. Diusir semua, habis setan. Lebih baik Yesus yang diusir. Hati-hati. Kuasa kegelapan itu tidak gampang menyerah, saudara. Yang kedua, kita bahas memperebutkan orang. Katakan bersama, 2, 3, memperebutkan orang. Yang pertama kan daerah atau tanah. Sudah ya, perjanjian lama dan baru sudah. Kuncinya gimana bagi kita? Jadikan rumah saudara itu sebagai menara. Menara penjagaan, menara mencerminkan ada Kristus kerajaan surga di rumah saudara. Ya, seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, kan begitu. Cara memperebutkan orang ini tidak gampang, tidak gampang. Kita ini mengadakan kelas SMS sekarang sudah sampai angkatan yang ke-17, ya, tidak gampang. Saya sudah mendidik misalnya ya, 300 peserta SMS dari angkatan 1 sampai 17, yang sisa di gereja ini mungkin cuma 150. 50%. 50%-nya kemana? Murtad. Ada yang kembali ke agama lama, ada yang tidak karuan, ada yang ini, ada yang itu. Tidak gampang. Jadi puji syukur saudara apalagi yang baru lulus SMS bertahan di tempat ini. Saudara orang yang luar biasa. Haleluya. Oke. Tolek kiri kanannya apalagi yang agak-agak ngantuk kasih tahu yang kedua kali. Kamu 2 kali luar biasa. Iya, ya. Matius 4:23a. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Iya, jelas ya. Jadi yang Yesus lakukan di mana saja, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Orang yang menerima Injil
itu sama dengan menerima kerajaan Allah. Kan Injil kerajaan Allah. Menerima Injil, menerima kerajaan Allah. Kalau kerajaan itu datang ke orang tersebut, Arik tolong lampunya diberesin, ketap-ketip dari tadi. Itu orang tersebut dilepaskan dari ikatan roh-roh jahat. Otomatis merebut orang tersebut. Begini ya. Coba Pak Asar ya sini. Dan mencatat ya. Supaya saudara lebih jelas. Ya, nyalakan supaya nanti rekamannya tidak gelap. Ya, oke. Ini tentu adalah orang yang belum menerima Injil. Siapa yang menguasai orang ini? Hadap sana Pak, gantengnya tidak kelihatan. Siapa yang menguasai? Kerajaan iblis, kerajaan kegelapan. Karena cuma ada dua kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Yang menguasai orang tersebut, kerajaan iblis. Baik rajanya iblis, menterinya atau kacung-kacungnya, pokoknya kerajaan lah. Saya memberitakan Injil. Ya. Di Efesus dikatakan, Matius dikatakan Injil kerajaan Allah. Kalau orang ini menerima Injil yang saya beritakan, maka yang dia terima ini bukan sekedar Injil, tetapi dia menerima kerajaan Allah dan kita mesti percaya. Kerajaan Allah itu pasti lebih dahsyat, lebih kuat, lebih berkuasa dari kerajaan iblis. Yakin katakan amin? Iya. Karena itu kalau ada family saudara, keluarga saudara, teman, kos, kontrak saudara, kerasuan setan, saudara harus berkata, dalam nama Tuhan Yesus saya usirkan roh-roh jahat yang menguasai. Kalau roh jahatnya keluar, berarti memang saudara punya kuasa. Atau saudara punya kerajaan Allah dalam diri saudara. Tapi kalau enggak keluar, malah orangnya nantang saudara, mau apa kamu? Kita kan sesama. Waduh, sesama iblis dilarang saling mengusir. Berarti saudara tidak punya kuasa. Loh Pak, saya sudah gereja Pak. Itu bukan cerminan. Kalau saya tidak ke gereja, masa saudara ke pura? Namanya Matias, saya tidak mungkin. Ya, maka orang ini yang sudah menerima kerajaan Allah, kuasa, power dan sebagainya, ikatannya akan lepas. Namanya saya berhasil merebut. Masalahnya satu. Sebelum dia bisa menerima Injil harus ada yang memberitakan. Bisa enggak saudara jadi orang yang memberitakan? Oh itu kan tugasnya Pak John sebagai pendeta. Mati saya kalau tugasnya saya tok. Saudara kan sudah mendengar. Terima kasih. Yang menjadi masalah bukan di sini. Tetapi yang menjadi masalah itu siapa? Mau enggak saudara? Saudara sudah ikut pendidikan, saya murid sejati, murid Kristus memuridkan orang lain. Saudara sudah dibaptis, baptisan air. Saudara oleh kemurahan Tuhan dapat kuasa berdoa dalam bahasa roh. Kalau saudara stop sampai di sana, itu saudara membatasi pekerjaan Allah melalui saudara. Jangan dibatasi. Pak, saya enggak pintar ngomong. Musa itu enggak bisa ngomong. Berat lidah, pelat tuh berat lidah tuh pelat. Bukan lidahnya abot, bukan. Pelat, gagap atau pelat, terserah. Saya WA Musa enggak dijawab-jawab. Ya pokoknya berat lidah antara dia pelat, ngomongnya enggak jelas, atau gagap. Sudah, dengar saya
khotbah seperti gaya ini mau. Tidak ada yang jawab, saya teruskan. Oke, tidak ada yang jawab kan? Saya teruskan. Yang berikutnya, memerangi, ya, ro, Jawa bukan jahat. Lah kamu suka kayak begini. Saya teruskan. Tolong dibacakan, ya. Belum. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Amin. Kenapa tadi Pak Asaria orang itu dikuasai oleh roh jahat dan tidak mau menerima Injil? Saya kan sudah di depan saya katakan iblis itu tidak kenal menyerah, dia tidak mau diusir. Yang kedua, dia membutakan. Apa yang dibutakan? Pikirannya. Ilah zaman ini waktu dibaca 50 tahun lalu dan sekarang beda. 50 tahun lalu belum ada Kristen progresif, tidak ada hyper grace. Masih ada Children of God 50 tahun lalu. Sekarang ilah-ilah yang membutakan orang-orang itu makin lama makin banyak. Dan siapa yang ingin dibutakan? Orang Kristen. Ngapain orang yang sudah buta dibutain, ngapain? Betul? Betul saudara? Untuk apa orang yang belum mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dibutakan? Untuk apa? Dia sudah buta. Saudara ini yang mau dibutakan. Secara jasmani ya, tidak semua orang buta itu dari lahirnya buta. Tidak. Jadi, kalau Injil, yang penting ya, yang A tadi saudara mau melakukan sebagai pemberita Injil. Saudara sudah memberitakan tetapi masih tertutup. Ya, itu pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Ini loh. Ada salib Kristus, ada cahaya, orang ini buta. Kalau buta kan tidak bisa melihat apa-apa. Cara utama, saudara lihat nanti dibaca Matius 17 ayat 21. Yesus ngomong, murid-muridnya kan bilang, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Yesus bilang, ada setan-setan yang harus diusir dengan berdoa oke, tapi harus ada puasa. Menyangkut yang pertama ya, mau atau tidak, ini berani atau tidak. Misal, sampai di rumah, Justin datang, ada ya. Justin yang besar itu, wah, kemasukan setan, kerahuan, kaget. Phoebe teriak, Pak John, Bu Esther, kaget gimana nih? Nah, saya mau tanya jujur, berani enggak usir setannya Justin? Phoebe saja yang usir, suruh Phoebe. Phoebe dimakankan, Phoebe aja yang usir. Adrian, kakaknya kebetulan LCC. Adrian ngusir enggak bisa, orang dia hari ini naik ke gunung. Nelpon siapa? Pak Bail, LCC-nya.
Pak Bail kebetulan di Singaraja bingung sama air. Nelpon siapa yang paling dekat? Siapa? Pak John Paul. Pak John lagi pergi jalan-jalan. Nelpon siapa? Pak David Eli. Pak David Eli lagi ngangkat keramik. Siapa yang ditelepon? Pak Putra Sanjaya. Akhirnya semua satu gereja ditelepon. Terakhirnya Justin sudah mati kecemplung di sumur. Karena sama setan gini. Masanya berani atau enggak? Kemudian yang terakhir mendidik. Orang yang sudah dengar berita keselamatan dilepaskan dari roh jahat ini usianya kosong. Kosong, ya kan sudah keluar penguasanya toh. Nah sekarang dididik. Saudara di gereja Kristus Japan ini dididik. Bukannya bermaksud apa, tapi ini kesaksian yang bisa saudara tanyakan kepada 14 mahasiswa saya. Salah satunya kalau saudara mau, saya masih, kan ada grupnya. Bu Rosa yang pernah khotbah di sini, ya. Dia ngomong, mahasiswa yang lain dengar. Ada satu mahasiswa yang bilang, Bapak ini orangnya tegas katanya. Tegas, gitu. Terus Bu Rosa bilang, memang gerejanya itu luar biasa. Dia yang menyaksikan. Jam 8:05 gereja sudah ditutup. Dan sudah penuh orangnya. Kemudian suasananya luar biasa. Mereka memuji Tuhan luar biasa. Colek kiri kanan saya kasih tahu. Kamu dipuji ya. Jadi saudara yang tadi nyanyi asal-asalan malu hati dong. Kamu dipuji. Setiap pembicara yang datang ke sini mereka merasakan suasana hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Hadirat Tuhan hanya jangan dirasakan di sini, bawa pulang ke rumah saudara. Ya, amin. Bawa keluar sehingga saudara makan bakso. Woi, bakso ini rasa bakso udang. Nah, saudara makan di rumah, makan tahu tempe rasanya makan udang dan daging. Ya, saudara makan kangkung, saudara seperti merasa makan sayur ya. Saudara, saya didik dengan khotbah-khotbah yang keras, bukan meninabu, bukan. Dan diperlengkapi, tujuannya apa? Supaya kuat. Amin. Supaya kuat. Ngapain sih 4 sehat 5 sempurna, 5-nya tuh susu? Supaya apa? Kuat. Susu kan membentuk kalsium. Masa 4 sehat 5 sempurna, apa yang kelima? Dawet. Ayo baca sama-sama. Ada ayatnya saudara. 2 Timotius 3, 16, 17. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, baca yang keras. Amin. Perbuatan baik itu bukan karena orang tua saudara mengajar, guru di sekolah mengajar, tidak. Buktinya banyak orang jahat masa tidak punya orang tua, tidak pernah sekolah. Mereka punya orang tua, malah orang tuanya dibunuh. Mereka punya guru, gurunya dibunuh, dipukul. Ya karena mereka tidak pernah dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Didik orang itu tidak gampang. Ya, tidak gampang mendidik orang dalam kebenaran. Saya mau curhat. Tidak apa-apa toh curhat toh. Kan di youth ceritain aja. Ku ceritain sekarang. Saya ini banyak kecewa. Melihat orang yang sudah kita didik dalam kelas SMS. Saya baptis. Kita doakan mereka
dipenuhi Roh Kudus. Hanya karena masalah-masalah yang mereka buat sendiri. Mereka meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Saya lebih curhat nih, lebih kecewa lagi. Orang tersebut sudah sampai pelayanan, tapi akan menikah dengan orang dari agama lain dan dia pindah agama. Sakitnya itu bukan hanya di sini, tapi di sini. Karena saya tidak makan dari pagi, jadi lapar sekarang. Ya, itu curhat saya sebagai pendeta. Kenapa? Karena saya sudah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah masuk ke orang itu loh. Dia sudah dikuasai, dipenuhi berdoa dalam bahasa roh, itu kan sudah masuk Kerajaan Allah. Tapi dengan mudah hanya karena cowok, cewek, tinggalkan Tuhan. Nasihat buat saudara-saudara yang masih muda-muda, yang pacarnya bukan agama sesama agama Kristen, atau yang belum punya pacar, jangan sembarangan. Mentang-mentang pribadinya luar biasa, rumah pribadi, deposito pribadi, mobil pribadi, orang tuanya, papanya sudah meninggal, ini tinggal mamanya. Mamanya janda stroke tapi punya perusahaan. Saudara mau sama dia? Ya, saya cuma ngomong satu hal. Firman Tuhan sudah nulis, apa gunanya seorang memperoleh seluruh harta dunia, tapi jiwa yang binasa. Kamu ini belum dapat seluruh harta dunia, masih dapat pacar, tapi jiwamu binasa, goblok. Bapak Ibu perhatikan anak-anak saudara. Jangan sembarangan kasihkan anak saudara kepada jalan kebinasaan, saudara selamat. Jangan. Ya, kiranya firman Tuhan ini mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik saudara dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, musik jangan kosong. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan supaya dalam kehidupan kami membangun benteng rohani kami. Sehingga kami dapat melawan tipu muslihat iblis. Kami bisa berperang bersama Engkau. Kami mendapatkan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini. Biarlah semakin hari kami boleh semakin mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami semakin rajin dalam beribadah, rajin berdoa. Biarlah benteng kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya jika kami mempunyai benteng yang kuat, maka roh-roh iblis tidak akan bisa melawan kami, tidak akan bisa mengalahkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambahkan kesehatan, sempurnakan kesehatannya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan beliau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan makan tubuh dan darah-Mu ya Bapa.
Biarlah Tuhan hari ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah semakin hari kami boleh semakin indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan. Ayo yang laki nyanyi juga. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Kau pria saja, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Yang terluka, kaum wanita, sama-sama sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Yang sudah boleh sambil berdiri. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan. Sekali lagi, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Semua menyembah Tuhan. Mari bawa rohmu menyembah Dia. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, perbuatanmu ajaib, namamu mulia. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ya ratala wala malalala, ureke lele lele mele ala wala la wala mala. Gele mele ala wala mala masiket lele mele. Ureke ala wala mala wala la. Gele mele ala wala la. Ya rala mala masiket lele. Oh lele ala wala la. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya,
Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Terima kasih kami sudah masuk dalam bulan ke-10 dari tahun ini. Tidak terasa kami sudah berjalan 9 bulan dan kami tidak pernah berjalan seorang diri karena Engkau senantiasa beserta dengan kami. Biarlah persekutuan pada pagi hari ini, bulan ini mendatangkan sukacita, berkat, perlindungan dalam hidup kami. Bukankah roti yang kita angkat dan kita mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, makan bersekutu, dapatkan manfaat dari tubuh Kristus yang luar biasa. Tangan kanan mengangkat cawan berisi anggur. Untuk yang membutuhkan saja, dekatkan itu ke salib Kristus. Saudara yang yakin, saudara bukan meminum anggur, tetapi darah Tuhan Yesus masuk dalam diri saudara. Bukankah cawan yang kita angkat mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan, ucapkan syukur. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk mendengar akan firman-Mu, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan, kami semua yang membuka hati kami, yang menerima pengajaran baik daripada firman-Mu Tuhan, dan mau melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkau sempurnakanlah semuanya Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kekuatan baru untuk memperlengkapi kami di tahun-tahun ke depan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami Tuhan, sebab Engkau Bapa kami yang sempurna adanya Tuhan. Rencana-Mu pasti terjadi, rencana-Mu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Kami lemah tetapi Engkau kuat, Engkau akan memperlengkapi kami sesuai dengan tujuan kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang telah membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau beri dia kekuatan, kesehatan, Engkau berikan dia hikmat, sehingga Tuhan dimanapun dia pergi, dia akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan banyak jiwa boleh datang kepada-Mu. Tuhan berkati rumah tangganya, berkati gereja ini Tuhan, sehingga kami boleh tetap bersatu dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melihat kuasa-Mu nyata bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Berkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini yang melayani Tuhan sampai kepada kesudahannya. Tuhan memberikan anugerah dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Percayalah, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Berkat-berkat yang luar biasa akan tercurah dalam kehidupan saudara. Bapak menolong rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh, Pak Matias Adi, Ibu Lim Kimnyo, Tuhan kasih kekuatan dalam kehidupan mereka. Padanya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami
Terima